Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwani fillah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat beserta rangkaiannya. Dan yang kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, tauladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya tak lupa senantiasa kami wasiatkan terutama kepada pribadi khatib dan juga kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang paling baik yang kita bawa di dunia ini dan terlebih tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal iman, bekal takwa, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tazawwadu fa innal khairaz zadi taqwa, dan berbekallah dan sebaik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak sekali. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu sangat banyak sekali. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, maka nikmat yang hendaknya senantiasa kita ingat-ingat, senantiasa kita ingat-ingat nikmat tersebut adalah yang pertama nikmat Islam, dan yang kedua adalah nikmat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat Islam. Kenapa kita harus sering-sering mengingat akan besarnya nikmat Islam? Karena yang pertama, jutaan manusia, bahkan mungkin miliaran manusia tidak mendapatkan nikmat ini, tidak mendapatkan nikmat Islam ini, di mana sebagian mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada di sebagian mereka yang menyembah patung, ada di sebagian mereka menyembah berhala, menyembah pohon, bahkan menyembah manusia, bahkan juga menyembah makhluk yang hina seperti tikus, anjing dan yang semisalnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian miliar manusia tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam. Nikmat yang mana yang lebih besar daripada nikmat Islam? Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nikmat Islam ini lebih mahal dari harta yang kita miliki, dari istri-istri kita yang kita miliki, dari anak-anak yang kita miliki.
bahkan lebih mahal dari nyawa yang saat ini berada pada jasad kita. Oleh sebab itu ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, nikmat Islam harus senantiasa kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keislaman kita. Yang kedua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alasan kenapa kita harus sering-sering mengingat nikmat Islam ini karena dengan Islamlah kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sejelek apapun amalan kita, kalau kita seorang muslim dan tidak terkotori oleh kotoran-kotoran syirik, tidak dikotori oleh kotoran-kotoran kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, maka insya Allah apabila kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, pasti agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u ahadun min hadil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa lam yu'minu billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mendengar suatu umat manusia siapapun tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang Yahudi, apakah orang-orang Nasrani, kemudian mereka tidak mau beriman kepadaku, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti bisa dipastikan akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada agama yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, baik siksa yang sebentar atau siksa yang selama-lamanya, kecuali masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alasan yang ketiga kenapa kita harus sering-sering mensyukuri nikmat Islam, karena Islam adalah agama yang mudah, Islam agama yang simpel, Islam agama yang sesuai dengan fitrah yang ada pada diri kita, pada diri manusia. Kalau antum lihat, kalau kita melihat bagaimana agama-agama selain agama Islam, ibadahnya, cara ibadahnya melampaui akal manusia, melampaui batas akal kekuatan manusia, bahkan melampaui batas kekuatan fisik manusia. Capek, letih, tapi setelah itu masuk ke dalam neraka. Sementara agama Islam penuh dengan kemudahan. Apabila dia diperintahkan untuk sholat, maka sholatlah dengan cara berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Demikian pula dengan puasa. Di bulan Ramadan ini diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun kalau tidak mampu karena suatu alasan tertentu, karena suatu halangan tertentu, dia bisa mengganti di hari yang lain, atau dia bisa membayar dengan bayaran fidyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka nikmat Islam sekali lagi adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah yang harus sering-sering kita ingat adalah nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, seperti puasa, seperti membaca Al-Qur'an, seperti zikir. Karena ini tidak semua manusia yang terkadang sebagian mereka mengatasnamakan saya seorang muslim, saya beragama Islam tapi tidak pernah sholat. Saya beragama Islam tapi puasa di saat ini, di siang-siang seperti ini, makan dengan enaknya, minum dengan enaknya. Sementara kita harus menahan lapar, menahan dahaga, menahan capek, menahan letih, panas dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Perlu kita ketahui bahwasanya di surga ini ada, di bahwasanya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surganya dunia, maka tidak akan memasuki surganya akhirat. Surga dunia itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah, apakah puasa wajib ataukah puasa sunnah, apakah sedekah wajib ataukah sedekah yang sifatnya sunnah, kalau kita kerjakan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah itu kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Dan juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kesenangan dunia itu, bahwasanya kenikmatan dunia yang hakiki bukanlah kesenangan dunia. Kenikmatan dunia yang hakiki bukanlah kesenangan dunia, tetapi kenikmatan dunia yang hakiki adalah ketenangan di dalam hati kita. Hati kita apabila sudah tenang, hati kita apabila tentram, maka itulah kenikmatan dunia. Dan ketenteraman, ketenangan hati hanya bisa dicapai dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Islam dan juga nikmat ibadah ini, nikmat bisa melaksanakan ibadah ini? Yang pertama adalah jangan sampai pada diri kita ketika datang kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa capek, kita grundel. Ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, ayo menuju salat, kemudian kita merasa berat untuk meninggalkan perdagangan kita. Kita merasa berat meninggalkan bisnis kita merasa berat meninggalkan tugas kita. Jangan sampai, tapi lapangkanlah hati kita menerima ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demi Allah, susahnya kita, capeknya kita di dunia ini tidak seberapa dengan capeknya di akhirat. Dan capeknya seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diganjar dengan nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, akan didatangkan nanti seorang, ada dua orang. Satunya adalah orang yang selama hidupnya di dunia itu sengsara, dari kecil sampai tua, sampai mati, hidupnya sengsara, susah. Mungkin fakir, miskin, kelaparan, dihina, dijelek-jelekkan. Dia hidupnya susah, sengsara dari kecil sampai dewasa. Sementara kita ini sengsaranya kadang-kadang tahun ini sengsara, tahun berikutnya kita tidak sengsara, atau kebalikannya. Tapi ada orang yang sejak kecil sampai meninggal dunia, dia hidupnya sengsara, susah, capek, berat. Tapi sengsaranya, capeknya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, satu kali celupan saja, satu kali masukkan saja. Ditanya kepada orang tersebut, apakah kamu merasakan capeknya kamu bertahun-tahun di dunia? La ya Rabb, tidak wahai Allah. Tidak wahai Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak melaksanakan capeknya di dunia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ada orang yang sejak kecil sampai tua, mungkin sampai meninggal dunia, hidupnya senang terus, foya-foya terus. Bahkan mungkin sampai meninggal dunia, mulai dari bayi sampai meninggal dunia, hidupnya penuh dengan kenikmatan, hidupnya penuh dengan foya-foya, tapi dalam rangka melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak pernah rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya bersenang-senang di dunia. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka satu kali celupan atau satu kali masukan. Ditanya pada orang tersebut, apakah kau merasakan sekian nikmat-nikmat dunia yang dulu kamu rasakan? Kata dia, tidak wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung kita milih yang mana. Apakah kita milih hidup sengsara di dunia ini, tapi dalam rangka
melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, letih di dunia ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya senang-senang yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, cara mensyukuri nikmat Islam dan nikmat ibadah itu adalah diantaranya senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali diantara kita sudah terbiasa membaca Al-Quran setiap hari satu halaman, atau satu lembar, maka tingkatkan setiap hari naik menjadi 2 lembar. Kalau kita punya hafalan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas atau Al-Ikhlas, maka tingkatkan. Jangan menjadi orang Islam sudah 50 tahun hafalannya cuma surat yang pendek-pendek itu aja. Kalau bisa ditingkatkan, dilebihkan, supaya apa? Supaya itu menunjukkan bahwasanya kita ini bersyukur atas nikmat Islam dan nikmat ibadah. Kalau kita saat ini belum melakukan sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah, yang kita kerjakan hanya sholat-sholat yang wajib, maka tingkatkan qobliyah, ba'diyah ditingkatkan. Syukur-syukur tahajudnya ditingkatkan. Dan momen bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk melatih kita menjadi orang-orang yang bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga mengingatkan dengan momen Ramadan ini hendaknya kita berusaha meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti keluar dari bulan suci Ramadan kita pun bisa istiqomah melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita ke jalan yang hak, ke jalan yang benar, dan memberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan di atas Islam, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, ya qawi ya aziz ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimus shalah.